Baiklah, perkenalkan nama saya Amsul Agri, BPM 19029. Baiklah, kali ini saya akan membuat suatu tugas tentang sistem. Kali ini saya akan menerangkan tentang sistem komputer atau laptop. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara prosedur pada sistem laptop atau komputer tersebut dengan langkah-langkah cara menghidupkannya dan sampai mematikan laptop itu. Dan saya akan menerangkan apa itu sistem laptop atau PC. Sistem laptop atau PC termasuk klasifikasi mana sistem laptop. Sistem laptop ini termasuk sistem buatan manusia. Human made system adalah sistem yang dirancang atau didesain oleh manusia dan sistem yang dibuat oleh manusia. Misalnya sistem komputer, sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia dan melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin. Contohnya sistem informasi, sistem mobil, sistem motor, dan sistem laptop dan lain-lain. Sistem yang buatan manusia ini bisa dibuat dengan antar mesin dan manusia yang bisa dirancang oleh manusia dan bisa interaksi antara manusia dan dengan mesin tersebut. Sepertinya kita mengoperasikan dengan laptop atau komputer. Selanjutnya, komponen sistem. Yang pertama yaitu power IC atau DC adapter. Power supply ini pada laptop adalah sebuah perangkat yang bertujuan untuk menurunkan tegangan tinggi dari sumber listrik menjadi tegangan rendah. Selain itu, power supply juga bertugas untuk mengubah listrik AC menjadi DC agar dapat digunakan oleh laptop. Power supply ini adalah bertujuan untuk menurunkan tegangan tinggi dari sumber listrik pada suatu laptop atau komputer. Yang kedua, baterai laptop. Baterai laptop ini pada setiap komputer laptop memiliki baterai yang memberikan suatu daya ke laptop. Ketika tidak tersambung ke listrik melalui IC/DC power adapter, baterai laptop ada dalam berbagai bentuk dan spesifikasi model. Daya tahan baterai laptop tergantung pada berbagai kondisi dan keadaan, misalnya pengaturan dan kecerahan layar pada laptop kita, intensitas program perjalanan, suhu lingkungan kerja. Itu tergantung pada daya kita dalam mengoperasikan laptop sehari-hari. Kedua, motherboard laptop. Motherboard laptop ini sebuah board sistem juga dikenal sebagai motherboard atau mainboard adalah papan sirkuit utama di setiap laptop. Adalah papan yang dimana ada di dalam suatu laptop atau komputer, itu yang dinamakan mainboard yang ada di dalam laptop. Tidak seperti papan sistem PC desktop, papan sistem laptop datang ke pasaran dalam ribuan bentuk dan ukuran. Pada mainboard ini berbeda-beda bentuknya dalam beberapa laptop, yaitu tidak sama dan berbeda juga dengan papan sistem PC desktop. Selanjutnya, CMOS baterai. Baterai CMOS terhubung langsung ke sistem board. Laptop dapat membantu untuk mempertahankan pengaturan penting BIOS seperti sistem waktu, tanggal, konfigurasi BIOS walaupun laptop dimatikan atau bahkan ketika baterai utama dikeluarkan. Baterai CMOS dapat diisi ulang dengan proses ulang terjadi pada saat laptop colok listrik. Baterai CMOS ini adalah baterai yang ada di dalam suatu komponen mainboard, yaitu melakukan satu
integrasi pada suatu mainboard ini dan menghubungkan pada baterai juga. Nah, keyboard yang kelima, keyboard laptop. Keyboard laptop ini adalah keyboard adalah perangkat input utama. Ini merupakan interface. Interface-nya adalah penghubung antara pengguna dan laptop. Pada kebanyakan laptop, keyboard terhubung langsung ke mainboard melalui kabel pita datar. Dalam wujudnya, keyboard menggunakan susunan tombol atau key untuk bertindak sebagai tuas mekanis atau seklen elektronik. Keyboard laptop sama keyboard PC berbeda karena keyboard laptop ini langsung ada pada laptop dan pada keyboard PC berbeda. Kita menggunakan suatu kabel USB namanya untuk menghubungkan antar CPU atau PC. Keyboard laptop ini mempunyai satu touchpad untuk menghubungkan pengganti mouse dan bertindak sebagai tuas mekanis atau seklen elektronik. Yang keenam, prosesor atau CPU. Sebuah prosesor juga dikenal sebagai CPU adalah otak dari sebuah komputer laptop. Prosesor adalah salah satu komponen utama dalam laptop. Kalau tidak ada CPU ini, tidak akan hidup komputernya atau laptop ini. Selanjutnya, interface atau penghubung. Fungsi interface ini yang pertama, penghubung dengan piranti komputer biasa seperti mouse, keyboard, dan sebagainya. Jadi fungsi penghubung antar komputer atau PC. Yang kedua, penghubung dengan piranti komunikasi seperti modem, multiplexer, dan konverter. Yang menghubung dengan modem sama dengan fungsinya seperti mouse, keyboard, dan sebagainya. Yang ketiga, penghubung dengan komputer atau terminal yang lain. Dan jenis interface ini pada sistem terbagi antara 5, yaitu port serial yang ada pada laptop atau komputer Anda, seperti port yang ada lubang-lubang untuk mencolokkan flash disk, kabel data itu yang untuk kabel LAN yang namakan port ini ada terbagi 5 macam. Yang pertama, port serial. Yang kedua, port paralel. Yang ketiga, port USB. Yang keempat, port SDSD. Yang keenam, port kamera. Selanjutnya, boundary atau batasan. Boundary ini adalah satu batasan pada komputer atau laptop. Boundary sistem tersebut, yang pertama, jumlah RAM. Perbedaan mendasar pada kedua basis sistem ini adalah jumlah maksimal RAM yang digunakan sistem basis memiliki batasan yang berbeda, di mana 32 bit memiliki jumlah batasan RAM yang lebih kecil daripada 16 bit. Sistem operasi ini 30 bit hanya mampu berjalan secara optimal dengan penggunaan RAM kurang dari 4 GB. Sementara sistem 20 bit dapat digunakan untuk menggunakan hingga lebih dari 4 RAM. Karena itu 30 bit bisa dikatakan sebagai fungsi lawas yang kurang cocok untuk menjalankan sejumlah aplikasi terbaru yang membutuhkan kinerja lebih tinggi. Dan 30 bit pada jumlah RAM ini mempunyai batasan yang tertentu pada setiap RAM atau bit. 32 bit bisa menggunakan batasan hingga 4, tidak bisa lebih dari 4 GB RAM. Sedangkan 64 bit bisa menggunakan RAM lebih dari 4. Dan 32 bit ini juga mempunyai batasan dan tidak bisa menggunakan aplikasi yang tidak mendukung pada 32 bit. Sedangkan 64 bit bisa mendukung aplikasi-aplikasi terbaru yang membutuhkan kinerja lebih tinggi. Kedua, performa 32 bit dan 64 bit.
Dalam pengoperasiannya tentu sistem 30-bit dan 40-bit didukung dengan kemampuan prosesor yang ada di dalam perangkat-perangkat dalam teknologi. Prosesor 64-bit tentunya memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dalam prosesor 32-bit, sebab prosesor 64-bit merupakan versi baru yang telah disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Selain itu, prosesor 64-bit juga mampu menyimpan lebih banyak nilai komputasi yang berarti mampu mengakses 4 miliar kali lebih banyak memori pada prosesor 32-bit. Prosesor performa 30-bit dan 60-bit ini juga mempunyai batasan. 32-bit ini yang mengakses lebih banyak dari 64-bit, dan lebih bagus juga 64-bit dan bisa didukung dengan prosesor yang ada dalam perangkatnya sendiri. 32-bit hanya mempunyai batasan pada suatu komputer tersebut atau OS tersebut. Ke selanjutnya input pada sistem komputer atau laptop ini ada 4 macam. Yang pertama, keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, karakter khusus sebagai media bagi user pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan buka file. Keyboard ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kita membuat suatu tugas pada Word dan diketikkan dan menggunakan suatu angka atau huruf. Sedangkan mouse ini adalah salah satu yang dimasukkan juga adalah input efek juga. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan komentar kursus secara cepat. Selain itu dapat sebagai perintah praktis yang cepat dengan keyboard. Mouse ini juga melakukan satu perintah pada layar atau desktop untuk melakukan perintah-perintah. Kita touchpad ini masukkan yang biasa dapat kita gunakan pada laptop dan netbook, itu dengan menggunakan sentuhan jari yang dapat menggunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad adalah modal ini masukkan yang jenis yaitu precision dan terkubang. Mouse ini touchpad ini yang ada pada netbook dan tidak ada pada PC. Yang keempat, flashdisk ini adalah termasuk jenis service manager, jenis artis terpilih kecil. Ini fungsi menyimpan data yang belum cetak tersebut adalah hasil output dari beberapa alat input yang ada di komputer. Berarti yang ada di dalam flashdisk ini adalah data-data seperti Word, PowerPoint yang belum dicetak sebagai output. Jadi flash ini merupakan alat input yang bisa menampung data output pada komputer, bisa disamakan menampung suatu penyimpanan sementara pada suatu flash disk. Proses pada sistem komputer atau laptop. Yang pertama, motherboard adalah untuk dijadikan tempat sebagai media penyimpanan peralatan komponen utama bagi komputer seperti RAM, prosesor, VGA, dan seluruh perangkat yang terhubung dengan komputer akan dihubungkan dengan ke komputer atau PC, yaitu sebagai media untuk meletak suatu alat perangkat proses pada mainboard, itu seperti hard disk, prosesor, VGA, SanDisk, VGA, CD drive, dan prosesor kedua, prosesor
Prosesor ini adalah otak utama di balik komputer, yaitu mesin pada proses seluruh pengurusan data ada pada komputer akan diulang oleh prosesor. Prosesor pengolahan nilai tukang prosesor sangat cepat dan data yang diproses mampu dalam hitungan detik, tergantung pada suatu prosesor tersebut. Jika satu prosesor itu tersebut bagus, maka prosesnya akan cepat juga. Yang ketiga, hard disk. Hard disk adalah media proses data, tepatnya sebagai media penyimpanan permanen. Data yang tersimpan pada hard disk terhapus kecuali pengguna komputer melakukan fungsi hapus pada data yang ditarget. Hard disk ini adalah fungsinya untuk menyimpan suatu data, bisa menyimpan suatu data yang banyak pada komputer kita, dan bersifat permanen dan bersifat permanen. Dan keempat, RAM. RAM ini adalah fungsi yang pada komputer adalah untuk menampung film maupun data lainnya. Perbedaan antara RAM dan hard disk terdapat pada durasi penyimpanannya. Jika hard disk digunakan untuk menyimpan data secara permanen, sedangkan RAM untuk menyimpan data untuk sementara. Itu perbedaan antara kedua RAM dan hard disk. Goal tujuan atau hasil. Tujuan pada sistem komputer tersebut pada laptop tersebut. Yang pertama, agar user bisa mengoperasikan fungsi utama dari komputer, yaitu seorang user harus memahami bagaimana cara untuk melakukan beberapa fungsi sistem seperti mematikan dan memeriksa perangkat komputer yang sudah saya jelaskan pertama kali pada prosedur, dan saya praktek. Yang kedua, membuat dokumen dan menyesuaikan. Yang ketiga, melakukan koneksi ke internet. Yang keempat, membuka File Explorer dan juga melihat menu. Yang kelima, melakukan seleksi dan juga pemilihan sebuah menu. Selanjutnya, yang kedua, agar user memahami fitur. Yang kedua, tujuannya itu agar user memahami fitur yang dari sistem operasi komputer. Mempelajari sistem operasi juga akan membantu user dalam memahami fitur pada suatu komputer. Fitur-fitur ini dasar dan juga kemampuan yang dimiliki oleh sebuah sistem operasi. Hal ini akan membantu user dalam mempermudah pekerjaan yang menggunakan sistem operasi komputer. Operasi komputer ini bisa memudahkan pekerjaan kita dalam melakukan apapun. Yang ketiga, tujuannya yaitu agar user bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Dengan mempelajari sistem operasi komputer, maka user akan memahami sila-sila dalam mengoperasi komputer miliknya. Ketika user sudah memahami hal ini, maka tentu saja user akan menjadi lebih cepat dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Agar suatu pekerjaan kita lebih cepat dalam melakukan operasi pada komputer. Yang keempat, supaya user memahami yang tepat, tujuannya itu supaya user memahami mengenai cara mengoperasi komputer, agar kita satu memahami mengenai cara mengoperasi komputer dengan baik, dengan cara kita mempelajari suatu aplikasi, bagaimana cara menginstal suatu aplikasi pada komputer, dan bagaimana cara mengoperasikan suatu Microsoft Word, Microsoft Excel. Selanjutnya, kontrol dan pengawasan. Kontrol dan pengawasan pada sistem komputer laptop ini yaitu pengawasan dan kontrol pada setiap kesatuan yang memiliki komputer dan laptop pribadi. Contohnya seperti dalam sebuah jaringan lokal dan jaringan internet. Laptop memungkinkan untuk mengakses internet. Pengguna dapat mengakses folder dan file di dalam jaringan dan dapat menjelajah internet untuk melakukan pekerjaan mereka. Semua pengguna diberikan identitas untuk mengakses jaringan, yaitu akun Google kita. Itu setiap user menggunakan suatu akun untuk pengguna, tapi pengguna juga dapat masuk ke dalam jaringan dengan identitas umum. Sebuah perangkat lunak
pengawasan jaringan yang dibutuhkan untuk mengawasi dan mengontrol akses pengguna, memiliki dagangan, dan khususnya dalam berinternet. Untuk secara efektif memerangi pornografi dari sumber-sumber seperti internet, video, DVD, atau CD, gambar dalam berbagai format, dan untuk itu kita harus mengontrol dan mengawasi saat mengakses internet agar tidak akan terjadi tindakan yang merugikan user atau pengguna aplikasi tersebut. Dan kita harus mengawasi atau mengontrol suatu komputer kita atau user akun kita agar tidak akan terjadi pengambilan data pada pengambilan data pada suatu komputer kita. Oke, sampai di sini dulu presentasi saya tentang sistem komputer dan laptop. Kalau ada salah kata-kata saya kurang paham, tolong dimaafkan. Saya tutupi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.